Kalau kita berbicara tadi mengenai masalah perubahan nama, begitu Pak Agus ya, dari pertahanan menjadi ketahanan, apakah dulunya ada beda fungsi atau tetap sama begitu fungsinya Pak Agus? Ya, pertahanan itu lebih bersifat salah satu aspek teknis dari fungsi pemerintahan, jaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah nasional, dengan peranan itu diberikan kepada TNI sebagai pelaksana utama fungsi pertahanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dari ancaman serangan militer dari luar negeri. Jadi utamanya tugas pokok dari TNI itu adalah perang untuk mencegah, menghancurkan, dan memukul kembali apabila ada serangan invasi militer dari luar negeri. Tetapi TNI itu bisa dibawa untuk membantu fungsi-fungsi lain di dalam pemerintahan dan bisa dibawa masuk ke dalam domain keamanan dalam negeri berdasarkan kepentingan nasional yang dinyatakan oleh keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu adalah pertahanan. Kalau ketahanan itu secara harfiah bahasa itu adalah kemampuan sebuah entitas benda untuk kembali kepada bentuk aslinya apabila mendapatkan tarikan tekanan yang mengancam bentuk aslinya. Saya berikan contoh, karet misalnya. Karet itu kalau ditarik dia bisa melar, tetapi kalau dilepas dia harus bisa kembali kepada bentuk aslinya. Itulah yang dimaksud dengan ketahanan, dan pengertian itu diterapkan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Ketika menghadapi ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, maka masyarakat dan bangsa Indonesia harus bisa mempertahankan jati dirinya, yaitu masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketahanan akan selalu ada di dalam seluruh aspek fungsi pemerintahan, di dalam seluruh aspek kemasyarakatan. Baik, Lemhanas ini kan merupakan lembaga untuk penyelenggaraan pendidikan begitu ya Pak Agus ya, penyiapan kader dan juga pemantapan pimpinan begitu tingkat nasional. Ini apa sih yang Lemhanas berikan, baik materi ataupun apa nih yang diberikan bagi para calon-calon pemimpin untuk bisa lebih lagi menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama untuk cinta NKRI begitu Pak Agus? Apa saja kira-kira yang Lemhanas berikan? Ya, kita bagi dua. Satu adalah secara material. Secara material itu adalah substansi, konten. Konten tadi itu yang seperti saya sampaikan, core-nya adalah 4 konsensus dasar kebangsaan. Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat yang terkandung di dalam Sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Itu diberikan sebagai konten pokok. Walaupun demikian juga kita tidak lupa agar nanti para peserta ketika lulus dari Lemhanas yang kita harapkan akan mewadahi konten itu di dalam tugas-tugas mereka. Dan tugas mereka itu karena mereka adalah pemimpin strategis nasional, yaitu mewadahi elemen-elemen unsur-unsur itu di dalam kebijakan-kebijakan yang mereka rumuskan nantinya. Maka untuk itu kita harapkan itu akan terjadi, dan oleh karena itu juga para peserta harus dikenalkan dengan dinamika lingkungan supaya mereka tidak statis, hanya diberikan kepada nilai-nilai pada suatu konteks tertentu. Tapi mereka juga harus mampu untuk mengidentifikasi dinamika lingkungan, ekosistem, dan juga mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan penggunaan dari konten tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada. Untuk itu memang aspek yang kedua adalah metodologi, yaitu bahwa Lemhanas membekalkan sebetulnya pada dasarnya adalah cara berpikir, sehingga mempunyai kemampuan untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan yang sifatnya dinamis pada lingkungan dan tidak semata-mata bersifat statis. Itulah yang kita
bekalkan kepada para peserta pada umumnya. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai peserta, begitu ya. Ini sih siapa saja sih yang bisa masuk Lemhanas ini? Kemudian apa saja syarat-syaratnya yang mungkin bisa ikut melakukan proses pendidikan di Lemhanas ini, begitu Pak Agus? Ya, ada yang mengira bahwa Lemhanas itu seperti universitas umum atau sekolah umum, di mana perseorangan itu bisa langsung mendaftar. Sebetulnya tidak. Kalau kita lihat juga dari perjalanan sejarahnya, maka Lemhanas ini berasal dan masih mirip sebagai sebuah lembaga pendidikan kedinasan. Jadi yang menuntut ilmu dan sekolah di Lemhanas itu adalah mewakili institusinya berdasarkan memang perintah dari institusi untuk mengikuti pendidikan. Baik, ini kan kita memasuki era new normal begitu. Semuanya sudah mulai beraktivitas kembali. Apakah Lemhanas juga akan melakukan proses pendidikan seperti normal lagi? Kemudian prosedurnya seperti apa, Pak Agus? Apakah ada pembatasan peserta? Kemudian protokolnya seperti apa begitu kalau memang kelasnya ataupun pendidikan akan dibuka lagi? Ya, bentuk dan metode yang digunakan oleh Lemhanas ke masa depan akan sangat bergantung kepada perkembangan yang ada terhadap cara-cara yang ditemukan untuk mengatasi ancaman pandemi COVID-19. Sekarang memang sudah ada pelonggaran PSBB, tetapi seperti saya katakan, sebetulnya vaksin yang mutlak bisa kita katakan untuk membunuh virus itu belum diketemukan. Sehingga pada akhirnya juga masih harus kita melaksanakan pada diri kita PSBB ataupun protokol kesehatan yang diberlakukan pada COVID-19 ini. Jadi kalau keadaan berkembang dengan baik, maka kita selalu berharap akan bisa kembali kepada metode pendidikan seperti di masa lalu dengan tatap muka. Tetapi kalau tidak, ya kita akan laksanakan seperti sekarang ini. Dan kita sudah harus bersiap-siap untuk menghadapi skenario terburuk, yaitu bahwa kita akan terus-menerus harus bisa melaksanakan operasi pendidikan seperti sekarang ini berdasarkan protokol kesehatan COVID-19. Saya yakin juga tidak mudah begitu ya untuk menciptakan ataupun mendidik kader-kader calon pemimpin bangsa begitu Pak Agus. Yang mau saya tanyakan bagaimana yang harus Lemhanas berikan begitu agar menciptakan kader-kader pemimpin yang tidak terpapar radikal, dan kemudian bagaimana cara kita untuk menjaga warga Indonesia khususnya agar sama tidak terpapar radikal juga begitu. Hal itu Lemhanas akan usahakan semaksimal mungkin kepada mereka yang pernah mengikuti program pendidikan di Lemhanas. Tetapi juga kita tahu bahwa tidak semua dari warga negara Indonesia ataupun katakanlah yang akan menempati jabatan-jabatan strategis itu pernah menduduki atau mengikuti pendidikan di Lemhanas. Di situ tentunya ada risiko bahwa pejabat-pejabat semacam itu belum pernah dipersiapkan lewat Lemhanas gitu. Yang kedua adalah bahwa memang upaya ini tidak bisa hanya dilakukan oleh Lemhanas sendiri. Begitu mereka terjun ke lapangan dan menduduki jabatan masing-masing. Karena kita lihat bahwa sebetulnya proses pendidikan itu hanyalah untuk membekali dan mempersiapkan seseorang untuk melaksanakan peran dan menduduki jabatan tertentu. Bagaimana dia berkembang itu akan sangat bergantung tentang konteks dan lingkungan di mana dia berada ketika dia bertugas sesungguhnya di dalam peran dan kewenangan dalam jabatan dia. Oleh karena itu juga pada akhirnya maka sistemlah yang akan berlaku untuk menjaga kualitas atau mengendalikan
kualitas dari para lulusan ini yang menduduki jabatan pada pimpinan strategis agar memang sesuai dengan garis dan arah yang kita kendaki dan tidak bisa hanya diandalkan kepada Lemhanas saja. Gitu.